Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi amma ba'd. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul kita pada hari ini, yaitu tentang proses perencanaan pendidikan. Oke, let's go. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai proses perencanaan pendidikan, mari kita kenali dulu latar belakangnya. Nah, perencanaan pendidikan merupakan salah satu aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas sistem pendidikan suatu negara. Pendidikan yang direncanakan dengan baik tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan perencanaan pendidikan yang adaptif dan proaktif semakin mendesak. Perubahan pola pikir dan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan memerlukan sistem pendidikan yang fleksibel dan dinamis. Maka dari itu, kita perlu mengetahui nih, proses perencanaan pendidikan itu seperti apa agar pendidikan yang kita inginkan, yang kita impikan itu berjalan dengan baik. Oke, next, selanjutnya pengertian proses perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk menetapkan tujuan, strategi, dan tindakan guna meningkatkan sistem pendidikan. Proses ini bertujuan untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada, kebutuhan peserta didik, serta tantangan-tantangan dalam lingkungan pendidikan. Jadi di sini proses perencanaan pendidikan itu dia adalah serangkaian langkah dari perencanaan pendidikan, yang mana di dalamnya dia menetapkan tujuan perencanaan pendidikan itu apa, kemudian strateginya juga apa, lalu tindakan guna meningkatkan sistem pendidikannya gitu. Nah, apa sih tujuan dari langkah-langkah ini? Nah, tujuannya itu untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan dan berkelanjutan. Nah, jadi setiap pendidikan tentunya ada sumber daya manusianya, kemudian sumber daya sarana dan prasarana dan lain-lain. Nah, kemudian peserta didik dan tantangan dalam lingkungan pendidikan itu dibahas dalam proses perencanaan pendidikan. Baik, selanjutnya untuk proses perencanaan pendidikan ini tentunya ada langkah-langkah yang diperlukan. Nah, langkah pertama untuk proses perencanaan pendidikan itu yaitu perencanaan, pengumpulan, dan pengolahan data. Nah, yang mana pengumpulan data adalah proses pengumpulan, analisis, dan penentuan langkah selanjutnya dalam perencanaan pelajaran yang dimaksudkan dari data akurat dari berbagai sumber untuk menemukan jawaban atas tren pembelajaran dan kemampuan siswa. Nah, sedangkan pengolahan data ialah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Pengolahan data bertujuan untuk mencari insight langsung mengenai masalah yang sedang diteliti. Nah, tentu ada langkah-langkahnya juga nih. Pengumpulan data itu yang pertama ada menentukan tujuan penelitian, memutuskan metode pengumpulan data yang diinginkan, dan pengumpulan data. Nah, jadi sebelum menentukan perencanaan pendidikan, nah di sini ada prosesnya kan. Nah, prosesnya itu yaitu pertama kan pengumpulan data, yang mana kita harus mengetahui nih dan menganalisis pendidikan di kekurangan pendidikan, kelebihannya, kemudian dari segi biayanya, kemudian strateginya seperti apa. Nah, kita harus mengetahui, makanya adanya pengolahan data agar kita tahu apa saja yang diperlukan, apa saja hal-hal yang perlu diproses gitu. Nah, itu adanya pengumpulan dan pengolahan data. Nah, tadi kan langkah-langkahnya itu yang pertama menentukan tujuan penelitian. Nah, tentu saja kita harus mengetahui tujuan penelitian kita itu apa nih gitu untuk mengumpulkan data. Nah, yang mana dalam tujuan penelitian ini kita harus memilih penelitian apa yang kita perlukan. Nah, di dalam penelitian ini ada dua jenis penelitian, yaitu menggunakan data kualitatif dan ada juga data kuantitatif. Nah, yang mana
Nah, data kualitatif merupakan data yang didefinisikan menggunakan kata-kata dan dianalisis melalui interpretasi dan kategorisasi. Nah, sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka atau grafik dan dianalisis melalui metode statistik. Nah, jika penelitian kita untuk mengeksplorasi ide ataupun memahami tingkah laku seseorang, maka data yang kita butuhkan adalah data kualitatif. Namun apabila tujuan penelitian kita untuk menguji hipotesis ataupun mengukur sesuatu dengan akurat, maka data yang kita butuhkan adalah data kuantitatif. Nah, kemudian yang kedua, memutuskan metode pengumpulan data yang ingin digunakan. Nah, di sini ada metode yang sering kali digunakan, yaitu ada yang pertama metode eksperimen, kemudian survei, lalu interview, observasi, dan juga pengambilan data sekunder. Nah, itu beberapa metode yang sering digunakan. Nah, selanjutnya yaitu pengumpulan data kan. Nah, setelah kita selesai tadi menetapkan jenis data dan metode pengumpulan, nah langkah terakhir yaitu pengumpulan data itu. Nah, untuk memastikan bahwa data berkualitas dikumpulkan dan dicatat secara sistematis, nah kita bisa menerapkan beberapa tips. Yang pertama, catat semua informasi yang relevan saat kita mendapatkan data. Nah, kemudian periksa ulang entry data manual untuk menghindari kesalahan pada proses entry. Nah, yang terakhir nih, jika kita mengumpulkan data kuantitatif, nah kita perlu menilai reliabilitas dan validitas data untuk mengidentifikasi bagaimana kualitas data yang kita kumpulkan. Next, yaitu perencanaan metode pengumpulan data analis dalam pendidikan. Nah, dalam penelitian pendidikan, metode pengumpulan data penting untuk mendapatkan informasi yang akurat dan valid mengenai topik yang sedang diteliti. Nah, beberapa metode yang umum digunakan dalam pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, di slide ini tidak jauh berbeda dengan slide sebelumnya, yaitu mengenai pengumpulan data ya. Namun di slide ini kita akan lebih membahas mengenai analisis datanya. Nah, jenis-jenis analisis data itu ada dua, yaitu analisis deskriptif dan analisis diagnosis. Nah, yang mana analisis deskriptif adalah jenis pengolahan data yang ditujukan untuk mengetahui kondisi lapangan, pasar, dan konsumen saat ini. Nah, misalnya seorang analis mencari tahu data kegiatan di suatu lembaga pendidikan. Nah, itu bagaimana keadaan kegiatan saat ini. Nah, gitu. Kemudian yang kedua yaitu analisis diagnosis. Nah, yang mana analisis diagnosis ini yaitu lebih dalam daripada analisis deskriptif tadi. Nah, jenis pengolahan data ini bertujuan untuk mencari tahu akar masalah dan latar belakang dari suatu kondisi. Nah, contohnya yaitu pengumpulan data dari masa lampau gitu. Jadi dia lebih mendalam daripada deskriptif tadi kan. Kalau deskriptif saat ini, nah sedangkan diagnosis itu dia lebih ke masa lampau. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya itu agar kita mengetahui akar masalah dan latar belakang kondisi di lembaga pendidikan tersebut. Nah, biasanya jenis analisis ini tuh dapat memberikan informasi pada seseorang, yaitu tentang masalah apa saja yang sedang terjadi, kemudian menemukan pola masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. Nah, selanjutnya perumusan kebijakan. Nah, ada beberapa nih model perumusan kebijakan, yaitu model kelembagaan, model sistem, model penyelidikan campuran, kemudian model proses, model teori elit, kemudian model rasional, model inkrementalis, kemudian model analisis kebijakan pendidikan, model pendekatan implementasi kebijakan publik. Nah, intinya dari setiap model perumusan kebijakan ini, nah pasti memiliki kekuatan dan kelemahan. Nah, namun dari beberapa analisis model kebijakan yaitu ada model analisis kebijakan pendidikan dan model implementasi kebijakan publik. Nah, itu merupakan model yang tepat untuk digunakan di Indonesia. Nah, mengapa demikian? Ya, karena kebijakan ini lebih menyesuaikan dengan permasalahan ataupun problematika yang terjadi di sekitarnya.
Baik, selanjutnya perkiraan kebutuhan masa depan. Nah, masyarakat masa depan adalah masyarakat yang selalu berubah dan perubahan itu sendiri tidak bisa ditandai apalagi ditolak. Nah, perubahan masyarakat tidak hanya dalam satu atau dua fase kehidupan melainkan menyeluruh bersifat global. Nah, sebagaimana yang telah terjadi saat ini, nah perubahan itu selalu terjadi dari segi teknologi, dari karakter manusianya, apalagi masalah pendidikan itu juga berubah. Nah, perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, tentu saja bila kita ingin maju, bila kita ingin berkembang dalam segi pendidikan ataupun teknologi atau hal apapun itu, maka harus dimulai dari manusianya. Nah, kualitas sumber daya manusia yang harus dihasilkan pendidikan di masa depan adalah mereka yang memiliki 3 ciri utama, yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian memiliki kreativitas, dan yang terakhir itu memiliki solidaritas sosial. Nah, bila seseorang telah memiliki ketiga ciri utama tersebut, nah maka akan lahirlah manusia yang berkualitas. Oke, lanjut, masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya mengenai perkiraan kebutuhan masa depan. Nah, yang mana kita membahas mengenai manusianya. Nah, kita butuh di masa depan itu manusia yang berkualitas. Nah, setelah manusianya, maka kita butuh pendidikan yang berkualitas juga nih. Nah, menurut Tilar, ada 10 kecenderungan pengembangan sistem pendidikan nasional, yaitu pemerataan pendidikan, kurikulum yang relevan dengan pembangunan nasional, proses belajar mandiri, tenaga pendidikan yang profesional, pendidikan pelatihan yang terpadu, pendidikan tinggi sebagai partner in progress, pendidikan berkelanjutan, pembiayaan yang memadai, partisipasi masyarakat, dan manajemen pendidikan yang efektif. Nah, itu beberapa kecenderungan yang mungkin harus diperbaiki di Indonesia agar pendidikan di Indonesia ini semakin berkualitas. Oke, lanjut pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai pengabstraksian perhitungan biaya rencana pendidikan. Nah, tentunya kita harus mengetahui perkiraan biaya yang akan dibutuhkan untuk pendidikan. Nah, sebelum itu kita harus memahami nih pengertian biaya pendidikannya itu apa, kemudian konsepnya juga, lalu baru kita penganggaran biaya pendidikannya. Baru setelah itu penetapan standar biaya pendidikan. Nah, baru kita melakukan penganalisisan mengenai biaya pendidikannya. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita kali ini mengenai proses perencanaan pendidikan. Nah, semoga apa yang telah saya jelaskan dan telah saya presentasikan bisa dipahami oleh teman-teman semua, dan apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan karena di sini saya masih dalam tahap belajar untuk menjadi pendidik yang berkualitas. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.